Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jamaah Insan Asra Agro rahimakumullah. Alhamdulillah, satu kata yang selalu kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga alhamdulillah kita sudah bisa melalui lebih dari setengah bulan Ramadan yang mulia ini. Sholawat serta salam semoga selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik di muka bumi ini, manusia yang kita nantinya mintakan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jamaah Insan Asra Agro rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, yang mulia ini, izinkanlah saya menyampaikan materi tausiah yang ini ditujukan untuk diri saya sendiri dan semoga bermanfaat bagi jamaah sekalian, yaitu mengenai keutamaan berdoa bagi seorang muslim. Tentunya kita sebagai seorang muslim, kita akan mempunyai banyak sekali tuntunan-tuntunan dalam Islam yang diajarkan kepada kita, dari mulai bangun tidur, beraktivitas pagi, siang, sore, dan malam. Itu semua tidak lepas dari adanya doa-doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Doa pun ada di dalam Al-Quran sebagai pembukaan surat Al-Fatihah ayat ke-6, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Yaitu jalan yang engkau beri nikmat, bukan jalan yang engkau murkai, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Dalam Al-Quran juga di akhir surat An-Nas juga merupakan doa, rangkaian doa di mana Allah memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya daripada kejahatan setan dalam bentuk jin ataupun manusia. Jamaah Insan Asra rahimakumullah, salat yang kita lakukan itu pun merupakan rangkaian-rangkaian doa dan pujian kepada Allah. Dimulai dari doa iftitah sampai kepada doa di akhir sebelum salam kita sahut akhir. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbakum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhulu jahannama dakhirin. Yang artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, maka akan perkenankan bagimu. Dan sesungguhnya orang-orang yang sombong, yang tidak mau menyembahku, tidak mau berdoa kepadaku, akan kami masukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang hina dina. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwasannya ayat ini mengenai karunia-Nya Allah. Allah memberikan kita tuntunan bahwasanya kalau kita berdoa kepadanya, Allah akan mengabulkannya. Dan orang yang sering berdoa kepadanya adalah orang-orang yang paling mulia di antara hamba-hambanya. Dan juga Allah mengancam bahwasannya
Orang-orang yang sombong itu adalah orang-orang yang tidak mau berdoa kepada Allah. Dan nanti di akhirat mereka akan diseret, dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan yang hina dini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jamaah Insan Asra Agro rahimakumullah. Tentunya kita dalam berdoa tidak boleh putus asa. Bisa jadi ada doa-doa kita yang belum Allah kabulkan. Kalau kita melihat sejarah para nabi, para rasul, juga ada yang doanya tidak langsung Allah ijabah. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah untuk meminta keturunan. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan yang solih. 80 tahun Nabi Ibrahim berdoa, dan setelah itu barulah lahir Nabi Ismail. Kemudian ada juga kisah Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan paus. Beliau berdoa dalam kegelapan, dan selama 40 hari beliau berdoa baru bisa keluar dari perut ikan paus. La ilaha illa anta subhana inni kuntu minadh dhalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku makhlukmu yang orang-orang yang zalim. Jamaah Insan Asra Agro rahimakumullah, para nabi, para rasul kekasih Allah pun juga tidak serta-merta mendapatkan ijabah langsung di saat ketika berdoa. Diriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwasannya ketika kita berdoa kepada Allah itu ada 3 kedudukan. Yang pertama adalah doa kita langsung diijabah oleh Allah. Sebagai contoh, misalkan kita minta rezeki sepeda motor, alhamdulillah Allah berikan kita rezeki sehingga kita bisa membeli sepeda motor. Yang kedua adalah kedudukan doa. Allah tidak memberikan langsung berupa rezeki itu, tetapi Allah hindarkan kita dari musibah ataupun mara bahaya yang akan menimpa kita. Misalkan kita tidak dapat membeli sepeda motor, tetapi Allah lindungi istri, anak-anak kita, atau orang tua kita dari sakit yang parah ataupun musibah yang secara nominal bisa jadi lebih besar daripada uang yang kita keluarkan untuk membeli sepeda motor. Dan yang ketiga adalah Allah tangguhkan doa itu di dunia. Makanya nanti di akhirat, ketika kita di yaumul akhir nanti, datanglah pahala-pahala kebaikan yang bergunung-gunung kepada orang-orang mukmin. Sampai orang mukmin itu bertanya kepada malaikat, pahala apa ini? Karena saya tidak pernah merasa melakukan kebaikan ini. Lalu malaikat berkata, malaikat, bahwasannya itu adalah pahala dari doa-doa yang belum diijabah Allah di dunia. Dan mereka pun menyampaikan, seandainya kami tahu betapa besarnya pahala-pahala yang Allah berikan di akhirat, kami pengen doa-doa kami itu tidak terijabah. Kami pengen doa-doa kami itu digantungkan sehingga di akhirat mendapatkan begitu besar pahala-pahala dari doa-doa kami. Begitu besarnya keutamaan doa, apalagi sekarang ini di bulan Ramadan yang mulia ini, yang suci ini, begitu banyak waktu-waktu mustajab kita untuk berdoa. Ketika kita bangun sahur, ada waktu mustajab kita untuk berdoa. Selama kita berpuasa, dari mulai adzan subuh sampai maghrib, itu pun waktu yang mustajab kita untuk berdoa. Menjelang berbuka, waktu mustajab untuk berdoa. Malam hari, malam-malam Ramadan, itu adalah waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Maka dari itu, saya menyampaikan, mengingatkan kepada saya pribadi atau mungkin jamaah sekalian, marilah kita gunakan semaksimal mungkin setiap waktu ini kita untuk berdoa kepada Allah. Untuk kebaikan siapa? Kebaikan diri kita, kebaikan orang tua kita, kebaikan anak istri kita,
kebaikan perusahaan kita, kebaikan negara kita. Kita doakan semoga Allah memberikan keberkahan, memberikan kelancaran rezeki bagi semua karyawan Asra Agro Lestari. Dan Allah, mari kita doakan semoga pemimpin-pemimpin bangsa ini selalu Allah bimbing dalam hidayah dan taufiknya, sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang adil, makmur, dan negeri yang diberkahi oleh Allah. Di 10 hari yang terakhir ini ada satu doa yang disunahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita panjatkan kepada Allah, yaitu Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Zat yang Maha Pemaaf dan yang menyukai memaafkan, maafkanlah hamba. Lafaz ini marilah kita sering sampaikan, terutama di malam-malam terakhir, 10 hari terakhir. Semoga di Ramadan ini kita mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita yang kita lakukan selama ini. Jamaah Insan Asra Agro rahimakumullah, demikianlah yang bisa kita sampaikan. Jika ada benarnya, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada salahnya, saya dari pribadi mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.